Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, nama dohoti ibadah pasion sian garijawon, songsongoni dihamu ruas ni huria nama dohoti ibadah partangyangan pasion sian ganup bagas muna manang siadia pehamu mengihuton ibadah pasion bornginon saat matabe tuhita saluhutna horas. Taparadima roha dohot pikirata tapahohoma dirita madohoti partangyangan pasion perjalanan salib Yesus martangyang nahohoma hita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite gorni debata ama. Dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni todi parbadia.
Amen. Kristus manaon na porsuk, humokop hamu, tumadikon tiruan di hamu. Asa dihuton hamu bogas nipatna, dang adong dosa diula ibana, dang cupang akal di bagasan pamanganna, dang mangisahi ibana dinahona isak, dang mangasupi dinamanaon na porsuk. Alay di pasahat do tu panguhum si tigor rohay martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua kicang, para si roha na sumurung, na madok mauliate mahami tuho siyan na sa roha nami. Ala di leho ko anakmu na sasadai tu hamatean humokop hami, asa unang mago na porseya di ibana, alay asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Tatap mahami, ale ama nami di bagasan anakmu Jesus Kristus, nagabe habadiaon, dohot hatigoran di hami. Saise sama dosa nami sa luhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinilehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutangiang nami, jala asi maroham di hami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus nama morsan marit di mahita. Dungi ditakup aka soldadu dohot induk nasida, rodi aka naposo ni Jahudi ma Jesus, jala di ihoti. Jadi ditogihon ma ibana jumolo tu si Hanas, imasi matuani si Kayapas, si tuani malim dina satahoni. Imasi Kayapas nong madok tu aka Jahudi, dengganan do mate sa halak humokop bangso. Alay diihuton si Simon Petrus doho si Seanna nasadanari ma Jesus. Nama si tadaan do si Seanna sadai doho si tuani malimi. Jadi bongot ma ibana rap doho Jesus tu alamani malimi. Alay disukun si tuani malimi ma Jesus taringo tu aka si Seanna doho taringo tu podanai. Jadi dialusi Jesus ma ibana nin nama. Patardo hataki di hatoropan.
Natoktong doaw mangajari na saylaon di bagasan parguruan nang dibagas jorope parpunguan ni saluhut halak Jahudi. Dangadong manang aha huha taon marsibuni. Buasa au di suku ko. Nasida nang umbege hataki ima sukun. Ay diboto nasida do na huha taon ni. Dung didok Jesus songo ni dipastap sada opas na jonjong disima ibana. Huhut madidok songo ni pangalusim tu situa ni malimi. Dunginin na Jesus mangalusi ibana. Ia nahurang hudok hajok-jokon nahurang. Alai anggo nahona do buasa pasta pommu au. Haleaon isak-isak maredde mahita. Asa disuruh si Hannas ma ibana, naung tinali tu si tuan ni malim si Kayapas. Di sido marpungu akasi boto surat, doho si tuan ni natorop. Alay, say mangihut do si Petrus, madaw-daw, sahat rodi alaman ni si tuan ni malim. Laos bongot ma ibana tu bagasan, laos hudul tu si. Rap dohot akan naposo marnida ujungna. Alay anggo akasi tuan ni malim, rodi sadok rapot godangi, mangalului panidangion gap-gap dopak Jesus. Natuk mabahin ibana marutang hosa. Alay parpudi Roma 2 halak, ninnama. Didok halakon, tarbahen audo, mangalohay joro ni debata jala pajong cokon nai, sumuang di bagasan tolu ari. Dungi hehe masih tuan ni malimi, madok tu ibana. Dang alusammu, na hinatidak kon nasida dopako? Alay say hohom do anggo Jesus. Dungi dipakulingi si tuan ni malimi ma ibana ninna. Hupatolon ma ho tu debata si parngulu. Asa dipabuah ho tu hami manang natutu ho Kristus anak ni debata. Dungi didok Jesus ma tu ibana. Songon nani dok mima tutu. Alay hudok ma tu hamu. Olat nion ma idaommu anak ni jolmai, hudul di siamun ni hagogoon, jalaro di atas obun ni langit. Gabi diribakon si tuan ni malim mapahean na madok, na mangaleay debatado iba anak. Pola luluan dope si tidangi,
Dungga di begehamu pangalayanay. Beha di rohamu. Dungi ninanasida mangalusi. Marutang ho sama ibana. Jadi ditijuri nasida. Bohini Yesus. Nadeba manopuk. Nadeba mangalisingi huhut madok. Surirangi hami Kristus. Isido mamunuho. Awon tama o Tuhan manaon natinaumi marit di mahita. Alay nahudul do anggo si Petrus di alamani. Jadi didapoton sada paropuan ibana madok. Dohot doho dongan ni Yesus nasian Galileai. Alay di porso si Petrus do. Di dogma. Dangadong huboto. Jaladang huatusi nanidok mi. Lahoruar maibana tu alaman jolo-jolo. Jala martahuak manuk. Alay marnida ibana. Diulahi na poso borborui mamadok tu akan na jongjong disi. O dosada siyan nasida. Alay mamorso mamuse anggo ibana. Jadi dung satu kinari didok akan na jongjong disi madok si Petrus. Atehe tongon do dongan nasida doho. Ay halag Galilea doho. Gabi dipuka si Petrus maburahon diri na huhut manolon-nolon di dogma. Dang ditada colma na nidok munay. Dungi mamitor martahuak manuk padua halion. Jadi diingot si Petrus na nidok ni Jesus tu ibana. Tulu halido so ada honommu au. Adorang so martahuak manuk padua halihonoton. Jadi marningoti tu matangis ibana. Say tangihon ditangison rohaki dangol nai marit de mahita.
Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanaing hona ma Jesus disolsoli ma rohana. Dipaulak ma na 30 rupiai tu akasi tua ni malimi. Doho tu akasi tua ni bangsoi. Ninnama. Sala doau. Hujeheun do habe naso marpipot. Alay didok nasida ma. Dang ro dihami. Hodo nasari disi. Jadi ditipal hon maperaki tu bagasan coroi. Lau sumurut siani laho manikot. Ale dibuat situan ni malim. Nadisima hepengi. Ninnama. Dang jadi padomuoni tu arta ni joro. Ai tuhor ni mudar doi. Jadi mardos ni rohama nasida. Manu horhosa tu ladang ni padde hudon. Bahin parbadaan ni halak dagang. Alani ido ubahin margoari ladang mudar rodi sadarion. Adong do sadamual marede mahita. Tapasada rohata martangiak kita. Ali debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Hubuji hupasangap kami huamang mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliata di dok kami tu adupamu ali Tuhan. Didongani di ramoti ho kami di bagasan sadarion. Jala di pakuling ho kami. Bui kami borak siap bagas nami marsada-sada rotu bagas joromon. Marnihot. Pasca patuluhon di pasion. Atau ngali Tuhan. Ajari kami di padaran ninguru nami. Leho matodim to di parbadia le Tuhan asai mana mangula. Disudia kau laun nami. Ali Tuhan. Satokin nai bigon nami mahatam. Na pinatohlas ni na posom. Inang padita nami. Ajari kami saluhuna. Asa mangatusi kami di hatami. Parsahalai na posomi ali Tuhan. Asa hatami mali Tuhan. Tukok di pardalan ni ngulu nami. Ali Tuhan. Uduk dok serep ni roha. Marpangi doa kami tu adupamu. Ruasmu. Na dirawat di bagas. Songoninang dirawat di rumah sakit. Imali Tuhan. Amanami si tua STR Siregar. Juliana Borusitohan. Marpaung. Sopar Pajaitan. Nyonya Hutagalung Borusi Manukalit. Nyonya Simajutak Rosita Borusiahan. Besi Barani. Nyonya Aritonang Lince Borusi Morakir. Nyonya Pajaita Borusi Majutak. Nyonya Manurung Borusi Litonga.
relus sitorus, nyonya siahan boru tapu bolon, nyonya marpaung boru purba, nyonya sirait boru sitorus, kamar paung, nyonya situa simamora boru aritona, nyonya pajaitan boru siparani, nyonya manulang boru gultom, sabar siregar, situa butar-butar, situa be sidauruk, nyonya sitoang boru si bolon, situa aritona, marbun, RS Pardidi, nyonya situa SMT Simatupang boru nainggolan, nyonya pangaribuan boru samosir, nyonya manihuruk boru macorang, nyonya gultum boru tabunan, haludang boru siregar, nyonya M tabunan boru si majuta, nyonya situa BM siregar boru si majuta, JF pajaitan, nyonya situa hasitorus boru dolok saribu, lumongga hasibuan, nyonya siregar PST boru siaturi, nyonya SBM siregar boru siahan, nyonya purba boru silaban, nyonya MS sipahutar M boru hutagalung, BMP marpaung, nyonya panggabian boru hutagalung, Anton siahan, Daud pajaitan, ruas mulai Tuhan dan dirawat di rumah sakit, nyonya manurung boru dolok saribu, situa P siregar, Janusi sianipar, kloster pajaitan, omale Tuhan ruasmu, nasihat di pertangyangan nami dia pala bornginon, mangido kami tu adopamu ale Tuhan, hasalionomu mahal malu modok hai pason di nasida, jala pasu ale Tuhan akau bak si panganon na di panganna, asa parhitia ni ale Tuhan di hama malum ni sahidna, asa tumbuh ale Tuhan rap kami marpungu dok ruas mosalihutna, rak mamuji pasangapun kuarmu na badiai, nang hami salihutna napungu di bagas joromon, leo di hami akai pason, leo di hami gugu, asa margugu do ipasami, mangula sulon nami tulomoni roham, songoni museng ali Tuhan negara namion, kupasat kami itu tangamu, pasu-pasu ali Tuhan sudah kepimpinan na tertinggi satu partoru, asa buana sida mangula ulaun na tulomoni roham, khoma na jongjong ali Tuhan na mengajari nasida, maulea te di pasak rohan nami Tuhan depamu, urasi hami Tuhan syadu sadok pangalasion nami, astama hami dia depamu, mari te Yesus Kristus, martangia kami Tuhan, amin. Tapuji Tuhata marit de mahita. Kita berdoa. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Passion yang ketiga, mengenang perjalanan Yesus menuju salib, lambang penderitaan Yesus, tetapi kemenangan bagi seluruh orang percaya. Firman Tuhan pada Passion ketiga ini untuk kita mengenang dan merenungkan kembali kehidupan kita sebagai orang percaya. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di belakang dan di depan Yesus dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah Passion dari gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming. Secara manusiawi, sambutan kita kepada seseorang sering sekali dipengaruhi siapakah orang yang mau kita sambut itu. Kalau orang itu adalah orang yang sangat penting, persiapan kita pun akan sangat baik dan maksimal. Kalau orang itu adalah orang yang sangat berharga bagi kita, maka akan ada banyak yang kita persiapkan. Kalau datang ke rumah kita, kita akan jamu dengan jamuan yang terbaik. Karena yang datang adalah orang yang kita nantikan atau orang yang penting. Umumnya kedatangan pembesar selalu disertai rangkaian protokoler. Dan itu tidak jauh berbeda di negara kita Indonesia. Selalu ada pas-pampres seperti yang terlaksana jika seorang presiden negara kita, orang nomor 1, mengunjungi satu tempat. Selalu dengan disertai rangkaian protokoler yang mungkin seringkali rumit atau menyusahkan untuk bahkan berbicara dengannya. Tapi agak berbeda dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem.
yang tanpa disertai rangkaian protokoler. Namun menariknya, sekalipun tidak dengan berbagai rangkaian protokoler yang ketat, Yesus disambut oleh orang banyak pada waktu itu. Alkitab mencatat ada banyak sejumlah orang yang datang menyambut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah kunjungan yang terakhir sebelum kematiannya di kayu salib. Pada saat itu sesungguhnya adalah sebuah momen besar di Yerusalem. Menurut ahli sejarah, pada waktu itu perayaan Paskah. Dan Paskah bagi orang Yahudi, orang Timur pada waktu itu tidak seperti kita sekarang setelah Yesus datang. Perayaan Paskah bagi orang Yahudi adalah perayaan yang sangat penting, yaitu perayaan mengingat bangsa Israel keluar dari perbudakan dan perhambaan Mesir pada masa Musa. Jadi ini perayaan yang sangat besar pada waktu itu. Orang-orang yang kampung halamannya di Yerusalem, kalau misalkan dia pergi merantau, itu wajib pulang untuk merayakan Paskah. Jadi bagi agama mereka ini perayaan penting. Orang-orang yang hanya datang berkunjung ke Yerusalem pun harus ikut merayakan Paskah itu. Ini momen berharga. Orang-orang yang tinggal di dekat Yerusalem itu harus datang berkumpul ke Yerusalem hanya untuk merayakan Paskah, mengingat peristiwa keluarnya mereka dari perhambaan Mesir. Jadi pada waktu itu tidak heran kalau di Yerusalem banyak orang yang berkumpul, karena memang mereka sedang merayakan Paskah, merayakan peringatan bebasnya mereka dari Mesir. Tidak tertinggal Yesus dan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya pun datang ke Yerusalem pada waktu itu. Inilah yang menjadi khotbah kita, khotbah Passion ketiga. Pada waktu itu, di mana perayaan Paskah yang sangat besar dan megah, dan bahkan amang-inang, menurut seorang penafsir 2-3 juta orang berkumpul di kota Yerusalem hanya untuk merayakan Paskah. Kita bisa bayangkan betapa sesaknya kota itu. Karena itu momen berharga bagi mereka, tidak boleh tidak datang. Kalau kita, anak-anak kita, Natal selalu kalau bisa pulang kan begitu, rindu berjumpa, berkumpul. Kalau momen merayakan itu, seperti itu mereka. Di Paskah ini harus ikon mulak do yanakonna, ikon mulak do pangaratoi, Holland melaksanakan Paskah. Dan biasanya mereka rayakan itu 1 minggu penuh. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, itu adalah perayaan pada hari pertama Paskah. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dikatakan Yesus bersiap-siap pada ayat pertama dengan muridnya untuk masuk ke kota tempat perayaan besar itu. Tetapi ketika tiba di Betfage, katanya, di Betfage terletak di Bukit Zaitun, Yesus memberikan pesan yang jarang mungkin diterima oleh para muridnya. Nasomal madalan paddo halaki. Yesus jarang sekali meminta suatu yang dia mintakan di dalam teks ini, yaitu seekor keledai dakkeai. Mardalan paddo halaki manang tu dia pe lahu mamaritahon barita nauli. Tetapi dalam nas ini kita mendengar Yesus memerintahkan muridnya. 2 orang muridnya dikatakan pada ayat pertama. Jelas sekali ada 2 orang muridnya yang Yesus beri pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Jadi sebelum mereka masuk ke Yerusalem, mereka bersiap-siap, lalu ada yang Yesus minta, Yesus harus menaiki seekor keledai. Bukan karena Yesus ingin terlihat lebih hebat atau agak berbeda di Paskah itu, tidak. Tapi seperti yang dikatakan pada ayat yang keempat, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Yesus menyampaikan itu supaya genaplah apa yang ditulis oleh para Nabi. Karena dialah Mesias, bukan buatan, tapi Yesuslah Mesias itu. Ketika para muridnya pergi menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya, dikatakan di sana Bapak Ibu saudara-saudari bahwa tidak ada penolakan dari para muridnya. Perintah Yesus sangat
Jelas, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi ada 2 ekor keledai menurut penulisan Injil Matius, keledai betina dan anaknya. Bawa itu kepadaku. Dan di dalam nats ini kita melihat ketaatan para murid yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di desa Betfage, di Gunung Zaitun, sebenarnya sudah terlihat kota Yerusalem. Sebenarnya sudah dekat. Boleh saja ini para muridnya menolak. Tuhan itu kan sudah dekat Yerusalem. Kenapa harus mengambil seekor keledai? Boleh saja muridnya menolak seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Mereka memilih untuk taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Passion ketiga hari ini membawa kita dalam perenungan yang pertama, seperti yang dilakukan para murid. Passion membawa kita menjadi orang yang lebih taat. Passion menjadikan saya, Amang Inang, menjadi orang yang taat. Ketika Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk menjemput seekor keledai dan anak keledai yang tertambat, memang Amang Inang tidak disebutkan siapa pemiliknya. Tapi yang jelas murid Yesus pergi pada waktu itu. Tidak ada negosiasi di sana. Respon para murid langsung pergi melakukannya. Dang di dokna sida ay pola marhalo de hita Tuhan tu Jerusalem. So maldo hita mardalan pat. Jala jonok nama Jerusalem di si. Lu jahamian not Tuhan. Mardal mahitate Tuhan. Mereka tidak mengatakan itu. Uduk do si seani di parsuruan ni Yesus. Di papos rohani halakido. Nani dok ni Tuhan Yesus. Molo disukun alusi hamu narikot di Tuhanido. Mereka tidak ragu. Mereka tidak khawatir. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka tidak banyak berkomentar. Tapi langsung melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka tidak perlu dulu berbicara, bercakap-cakap ini dan itu. Bagaimana kalau tidak diberikan Tuhan? Bagaimana kalau kami nanti begini Tuhan? Oh tidak ada. Tapi mereka taat. Mereka pergi. Uduk rohanasi dan mangulahoni. Mereka pergi melakukannya. Ini pesan Passion bagi kita dalam khotbah yang pertama. Jadilah orang percaya yang taat. Uduk di hatani debata. Dan alasan murid-muridnya pergi mengambil keledai itu apa Amang Inang? Tidak ada yang lain. Alasan mereka pergi ke sana adalah untuk melakukan segala sesuatu demi kepentingan Yesus. Demi kebutuhan Yesus. Songoni mahita. Lakukan kalau itu untuk Tuhan. Molorikot do di Tuhani, lakukan. Taatlah. Di gereja ini selalu diberdayakan jemaat yang memberikan hatinya, dirinya dalam berbagai pelayanan. Ulahoni, molorikot di Tuhani. Demi kepentingan Yesus. Tetapi aku seperti ini, aku sibuk. Jangan kepentinganmu dulu, tapi kepentingan Tuhan. Jangan ego kita lebih tinggi, tapi biarlah demi kepentingan Tuhan. Saliling rikotu di Tuhani ulahon Amang Inang. Tidak perlu apakah kita sudah tua, apakah kita masih muda. Tidak perlu kita beralasan. Kalau kita mampu, kita bisa lakukan demi kepentingan dan kebutuhan Tuhan Yesus. Jadilah taat, melakukan kebaikan. Pergi melakukan segala yang Tuhan perlukan. Kalau firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, maka lakukanlah menjadi taatlah. Kalau Tuhan katakan, berikan perhatian yang lebih kepada orang-orang berkesusahan, lakukanlah, jadilah taat. Semua firman yang dituliskan di dalam Alkitab, lakukanlah, jadilah taat. Inilah pesan Passion yang pertama. Manusuk mai di rohata Amang Inang, dan kiranya itu kita lakukan.
Tetapi pesan Pasion yang kedua melalui khotbah ini, kita belajar menjadi orang yang gemar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah bahwa ketika para muridnya pergi untuk mengambil seperti yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak mendapatkan kesulitan. Mereka tidak mendapatkan kesulitan untuk membawa keledai itu. Pemiliknya tidak menghambat apa yang mereka lakukan. Pada ayat ketiga dituliskan, jika ada yang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya. Tapi ada kata yang mengikut amang-inang, ia akan segera mengembalikannya. Dan ini sering dilupakan oleh orang yang membaca. Yesus katakan, Yesus memerlukannya, Tuhan memerlukannya, dan Dia akan mengembalikannya segera. Memang tidak dituliskan siapa pemilik, tetapi menurut beberapa tafsiran, pemilik dari keledai itu adalah sahabat Yesus. Dan Yesus memiliki banyak sahabat di dalam setiap tempat pelayanan Yesus. Kesimpulannya, dengan hal ini kita belajar, jika saya sahabat Yesus, maka saya juga akan memberikan untuk Tuhan. Yang penting bagi Tuhan. Apakah pikiran kita, ide kita, gagasan, atau bahkan jika hidup kita bercukupan materi kita berikan untuk Tuhan amang-inang. Karena orang yang sukses itu bukan adalah orang yang memiliki harta berlimpah, tapi orang yang membagi berkatnya. Itulah sukses yang sebenarnya. Jika kita sahabat Yesus, maka kita akan memberikan juga seperti yang dilakukan oleh si pemilik keledai, yang spontan memberikan keledainya kepada Yesus. Tuhan memerlukan keledai kita, tanda kutip. Keledai kita itu apa amang-inang? Kemampuan kita, energi kita, dukungan kita, atau bahkan materi kita. Tuhan memerlukan itu, keledai kita, tanda kutip. Gereja ini memerlukan amang-inang. Gereja kita sedang proses pembangunan. Ada banyak sekali jemaat yang akan saling menumpahi. Tuhan membutuhkan itu. Kalau itu perlu untuk Tuhan, berikan bagi Tuhan. Gereja ini membutuhkan untuk suatu dukungan pelayanan di tahun kesehatian. Jika ada, berikan untuk Tuhan. Para murid tidak mendapatkan kesulitan. Ini mengidentifikasikan bahwa si pemilik keledai memberikannya dengan kerelaan hati. Dan amang-inang, apa yang terjadi jika suatu saat Tuhan meminta yang paling berharga bagi kita dan Tuhan memerlukannya? Apakah kita melakukan seperti yang dilakukan keledai itu? Tidak bisa kita menghambat apa yang Tuhan mau ambil dari diri kita. Apakah orang yang kita kasihi? Apakah harta kita? Apakah karir kita? Semua kalau terjadi, biarkanlah terjadi. Tetapi tetap berpercaya, berpengharapan pada Tuhan. Janganlah menjadi orang Kristen yang tidak gemar memberi kepada siapapun. Terlebih untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan amang-inang. Mari Pasion ini menggerakkan kita. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan suka mengatakan yang tidak benar. Untuk apa itu? Untuk apa ini? Jangan. Kita orang percaya. Biarlah dilakukan demi kepentingan yang telah ditentukan. Mulo adong lehon. Orang percaya jangan berhitung rugi laba amang-inang. Untuk Tuhan tidak boleh berhitung rugi laba. Saya jadi capek, habis waktu saya. Jadi habis dana saya. Unang dok songoni amang-inang. Molo rikoto dituhani lehon mah. Tuhan senang menerimanya. Tetapi apa yang kemudian dikatakan pada ayat 3, Tuhan memerlukannya, lalu ayat yang mengikut, ia akan segera mengembalikannya. Luar biasa manginang, ketika kita memberi, ternyata Tuhan melipat gandakan. Dia mengembalikannya. Dan holen dibuat songoni. Tapi Tuhan kembalikan berkali-kali lipat untuk kita semua. Orang yang miliknya dipakai oleh Tuhan tidak akan jatuh miskin, tidak akan bangkrut,
Tuhan akan mengembalikannya berkali lipat, bahkan seperti melempar batu ke bukit, jatuh ke haribaan kita juga. Tuhan butuh itu dari kita Amanginang. Radido kita mangalehoni di Passion ini. Mari kita merenungkan hal tersebut. Menjadi orang yang gemar memberi. Karena kunci hidup dikejar berkat Amanginang adalah jangan berhenti menabur. Kunci hidup seseorang dikejar berkat, jangan berhenti menabur. Karena kalau kita juga selalu orientasinya pada uang, uang itu selalu membuat orang kekurangan. Kalau orientasinya uang selalu kurang. Dan bahaya sekali jika orang mencintai mamon. Jadi apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Kalau itu penting, berikan pada Tuhan. Kalau Tuhan ambil dengan berbagai cara, jangan unang marsak. Memang itu milik Tuhan. Tapi yang ketiga, Passion ini membawa kita kepada satu konteks supaya kita berani menghadapi berbagai pergumulan. Lihatlah Amanginang, kita meniru keberanian Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai simbol penderitaan. Sebagai Mesias, Yesus sudah tahu bahwa dengan masuknya dia ke Yerusalem, itulah waktu penggenapan pelayanannya melalui penderitaan dan kematiannya di salib. Yerusalem sebenarnya bagi Yesus adalah simbol penderitaan, bayangan kematian. Ditikin naing bongo Yesus tu Yerusalem di rohana nunga adong mate nama anon di si anak ni jolmai. Tuhan tahu bahwa dengan masuknya Yesus ke Yerusalem dimulailah penderitaan itu. Tetapi Yesus menghadapinya. Yesus masuk ke dalamnya. Yesus tidak menghindar, walaupun Yesus berdoa berulang kali di Getsemane, biarlah cawan ini pergi daripadaku, tapi Yesus menghadapinya kuat dan tidak menghindar. Inilah pesan Passion yang ketiga dari khotbah ini. Huboto do Amanginang meragam namasa dinguluta. Amanginang yang tidak bisa datang ke gereja, ramar said do hamunwai. Mungkin banyak yang terbaring atau sedang sibuk Amanginang sampai jam segini bekerja mungkin. Dan songok kita boy berhenti. Rapa kita mungkin ada banyak saudara kita sekarang masih bekerja. Ikon live streaming nasida mangiuton. Pertanyaan Passionon. Hadapilah pergumulan. Hadapilah apapun tantangan yang ada di depan kita. Hal ini menyadarkan kita bahwa hidup kekristenan kita sebenarnya adalah yang setiap saat selalu diperhadapkan dengan Yerusalem. Diperhadapkan dengan simbol-simbol dan bayangan berbagai rintangan seperti yang Yesus hadapi, pergumulan atau parikilon. Tapi jangan mau putus asa Amanginang. Passion mengatakan kita hari ini jangan mau putus asa, jangan mau menyerah, jangan mau mandet, jangan mau kolaps, jangan mau berhenti. Teruslah hadapi. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Walaupun tertatih, terus ma Amanginang. Nang petangis, terus ma Amanginang. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Ita domat dok, tabung gulunaya teh. Enak dia ya. Dang tabu tu na di bagasan rohana. Ya Amanginang. Alana halak mekel do di hapataran. Alai tangis di habunian dan gak selalu orang tahu apa pergumulannya. Jadi kalau kita adalah bagian daripada itu, iman kita mampu menghadapi pengalaman hidup, baik suka, baik duka, baik tawa, baik tangis, sedih, semuanya. Jika kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti topik pada Minggu Palmarum, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Beriman Amanginang. Passion 3 ini mengingatkan kita kuat menghadapi segala rintangan. Harus bisa melewati semuanya. Tetapi pesan Passion yang keempat membuat kita menjadi orang yang antusias untuk menyambut Yesus, memuji Yesus dalam hidup kita. Amanginang, Passion mengajak kita untuk selalu antusias memuji Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Ketika orang yang banyak yang sangat besar jumlahnya dituliskan di Alkitab.
Jadi saya tidak mengarang ya menginang, tetapi Alkitab menuliskan ada banyak sejumlah orang yang menyambut Yesus. Tidak 1, 2 orang, 3 orang, banyak. Dikatakan mereka begitu mendengar Yesus masuk ke Yerusalem, langsung antusias, bersemangat, berkumpul, dihamparkan bajunya, dipetik ranting-ranting. Dan kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, tidak dituliskan daun atau ranting apa yang diambil. Tapi Amang Inang boleh membaca Injil Yohanes 12 ayat 13, di sana baru tertulis ternyata ranting yang diambil adalah daun palma. Mereka mengambil daun palem. Raboy tabayako na tepitor hepot halaki humalaput dungi begi Yesus neng masuk. Ketika Yesus membongok ke Yerusalem, mereka langsung pergi. Dihamparkan bajunya. Itu simbol suatu keagungan kepada orang yang datang. Tidak banyak orang Yahudi mau membuka, menghamparkan ulosna Amang Inang dalam bahasa Batak. Itu simbol kebanggaan diri seseorang, tapi mereka membuka itu. Karena kalau Yesus sudah masuk di hati kita, tidak ada lagi keangkuhan diri. Dilepaskan. Kalau kita sudah siap untuk menerima Yesus, melayani Yesus, tidak ada lagi keangkuhan. Karena kita sudah dipakai oleh Tuhan jadi ikon serep dohita. Mereka melepaskan ulosnya, bajunya atau jubahnya dalam berbagai versi bahasa. Mereka hamparkan itu di jalan. Antusias mereka Amang Inang. Dibuat meranting-ranting daun palem semuanya. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Antusias. Amang Inang mau ibadah datang hadir ke Pasion, apakah Amang Inang antusias? Atau terpaksa? Saya harapkan kita antusias. Saya mau Pasion, antusias. Sudah dari rumah sudah antusias. Song-song ni PHD Ina, Aka Ama hari Jumat PHD gabungan hamu amang, Roma hamu ate, antusias. Unang ulan 2 halak na antusias subere kami anon hari Jumat ate. Amin. Ikon adong do perubahan alam di Pasion. Antusias begitu mendengar ada pewartaan bahwa ibadah gabungan ama, dia semangat datang. Ate, asa unang halan hata tung tabigi beritahu, tapi sungguh tinggal di hati kita. Ada PHD punguan-punguan kor, sekarang sudah mulai diaktifkan. Antusias dia datang, amar pungu muse, roh muse, semangat, berlatih kor lagi pelan-pelan dan seterusnya. Ada antusias di dalam diri kita. Ketika mau berdoa kita antusias, ketika kita akan memulai aktivitas kita antusias. Dan inilah pesan Pasion, seperti juga energi yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka berkata, Hosana. Dalam bahasa Ibrani, Hosana itu Hoshiah dan Na. Jadi ada 2 kata, Hoshiah dan Na, yang terdiri dari 2 kata, yaitu Yasa memiliki arti menyelamatkan. Dan Na memiliki makna permohonan atau doa. Jadi kalau bahasa Indonesia Hosana yang ditafsirkan dari bahasa Ibrani adalah aku berdoa bagimu Tuhan, aku berdoa kepadamu Tuhan, selamatkan aku saat ini. Itulah Hosana. Hosana kalau kita katakan selamatkan aku Tuhan, pelua au Tuhan. Jadi tidak salah kalau kita berdoa juga Hosana, pelua au Tuhan. Atau kita sedang sesak hati kita, Hosana, pelua au Tuhan. Ikun taboto do yang menginang maknanya. Bukan soal kita biya Hosana. Itu makna sama seperti amin atau haleluya, semua maknanya sama. Jadi mereka menyorakan Hosana. Dan memang Amang Inang antusiasme yang mereka lakukan itu adalah sebuah pertunjukan sukacita mereka mendengar Yesus datang. Karena mereka sudah dengar banyak keajaiban yang Yesus lakukan. Ada beberapa tafsiran mengatakan demikian. Orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus berkata Hosana, beberapa hari kemudian mereka lah yang mengatakan salibkan dia. Ada beberapa tafsiran mengatakan itu. Tetapi menurut saya ini kurang tepat. Karena ketika Yesus mengendarai seekor keledai, mereka tidak protes. Seandainya mereka tidak paham betul siapa Mesias, mereka akan berkata kenapa harus naik keledai? Atau artinya mereka langsung surut. Sepertinya bukan ini Mesias, masa naik seekor keledai? Tapi tidak. Jadi menurut beberapa tafsiran, ini adalah orang-orang percaya yang yakin benar Yesus adalah Mesias. Mari Amang Inang, Pasion ini mengajak kita menjadi orang yang
memiliki semangat, antusias melakukan apapun. Menjadi orang tua, akka ama, akka ina, opung, tu akka pahopuna, godang dora dison, akka opung nama jaga pahopuate. Ido, jadi akka MC, momong cucu, menjaga pahopunya, tetaplah semangat, antusias. Ada yang banyak melakukan karya di gereja ini melalui sebuah tindakan-tindakan, lakukanlah juga untuk Tuhan dengan antusias. Dan pesan yang terakhir Amanginang melalui Passion ketiga ini, dari khotbah masuknya Yesus ke Yerusalem. Passion menjadikan kita orang yang rendah hati. Ini penting sekali. Mulumar passion kita lebih rendah hati, dan itu mengikut sampai nanti pada kalender gerejawi, sampai kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Passion menjadikan orang percaya menjadi rendah hati. Dan ini sering ditafsirkan oleh sebuah tafsiran-tafsiran teolog di mana Yesus menaiki seekor keledai sebagaimana nubuatan Nabi Zakaria. Raja pada waktu itu memang biasa mengendarai kereta kuda atau menunggang kuda, tapi tidak dengan Yesus. Keledai dalam perjanjian lama tradisi Eropa adalah seekor hewan yang bebal dan keras kepala, tetapi tidak di orang timur Yahudi. Keledai di sana adalah lambang humility, kesederhanaan, kerendahan hati, lambang kemiskinan. Dan memang pada waktu itu lazim keledai adalah kendaraan yang dipakai Amanginang oleh orang-orang para pemimpin zaman dahulu. Kalau kita boleh lihat Alkitab Perjanjian Lama, Abraham juga memakai keledai sebagai tunggangannya. Yair, seorang hakim dalam kitab Hakim-Hakim 10, dia juga memakai seekor keledai untuk tunggangannya selama 22 tahun ketika dia memimpin Israel. Abigail, istri dari Nabal, seorang yang kaya, menunggangi juga keledai, dan banyak. Jadi memang keledai pada waktu itu alat yang transportasi yang dianggap sebagai simbol kerendahan hati. Dan Yesus tidak memilih untuk menaiki seekor kuda. Bahkan Amanginang faktanya menunjukkan keledai mampu menanjak di pegunungan melebihi kekuatan seekor kuda yang banyak tidak diketahui. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah proklamasi bahwa dia raja yang rendah hati. Proklamasi bahwa Yesus raja yang lemah lembut. Proklamasi bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati. Lapatana, Yesus sedang menawarkan sebuah gaya hidup role model yang mesti dimiliki semua orang, yaitu rendah hati, lemah lembut. Mari Amanginang, Passion ini mengajak kita lam serep marohata. Saya tahu ada banyak yang sudah kita lakukan di luar sana di gereja ini, tapi tetaplah rendah hati. Jadilah seperti yang Yesus, karena kita murid, kita akan mengikuti guru kita Yesus. Ikutilah role model kita, Yesus yang rendah hati. Passion membawa kita menjadi orang yang rendah hati. Pada hari Minggu kita akan masuk ke Minggu Palmarum, 1 minggu sebelum kita menjelang nanti kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung. Dan saya juga akan menyampaikan dalam khotbah ini, biarlah Amanginang rindu untuk mengikuti ibadah Jumat Agung, mengikuti perjamuan kudus, dan rangkaian terakhir adalah mengikuti perpunguan Nahohom pada pukul 2 siang, supaya kita benar-benar mengikuti semuanya, dan sebagai tanda bahwa kita ikut dalam penderitaan Yesus sebagai makna Passion. Hari Minggu kita akan memasuki Minggu Palmarum yang sering dipakai untuk merenungkan diri karena sudah semakin dekat hari kematian Tuhan Yesus. Palem itu lambang kemenangan raja. Jadi kalau mereka mengangkat daun palem itu lambang kemenangan raja. Memang Yesus akan mati di kayu salib, tapi palmarum, daun palma menjadi lambang orang percaya akan dimenangkan. Biarlah nanti menjelang kematian Tuhan Yesus, seolah-olah pada hari Minggu kita sedang mengangkat daun palma dan berkata, Hosana, selamatkan aku Tuhan, menangkan aku Tuhan. Dan biasanya di beberapa gereja simbol-simbol daun palma itu selalu dipakai Amanginang, dan menjadi peringatan bagi kita semua. Dan biarlah hari Minggu, di Minggu Palmarum kita mengingat kita akan sudah semakin dekat untuk memperingati kematian Tuhan Yesus dengan simbol daun palem atau daun palma. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki Minggu Passion yang akan kita lanjutkan pada Passion yang keempat. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Tiada henti kami menaikkan syukur kepadamu karena firman-Mu telah diperdengarkan. Bertambah sukacita kami karena kami hadir di gereja ini, mendengarkan secara langsung, hadir meresapi perjalanan Yesus di kayu salib, perjalanan Yesus menuju kayu salib. Hati kami telah Engkau kuatkan melalui firman-Mu, agar Pasion membawa kami perubahan. Pasion menjadikan kami orang yang taat, rendah hati, yang antusias melakukan firman dan kebenaran-Mu, menjadi orang yang selalu mau memberi. Biarlah Pasion ini tidak hanya sebuah nama, tidak hanya sebuah peringatan, tetapi sungguh hidup di sanubari kami yang terdalam. Kami siap melakukan firman-Mu, kuatkan kami Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang mendengar hari ini. Banyak jemaat-Mu yang hadir, yang rindu untuk mendengar firman-Mu, berkati mereka semuanya. Jika ada yang berbeban datang ke tempat ini, kiranya mereka pulang dengan sukacita. Kiranya hati mereka menjadi ringan karena firman-Mu telah mengisi relung hati mereka. Hidupkanlah firman-Mu dalam diri kami. Ajari kami melakukannya di dalam Kristus Yesus, penebus kami yang rela mati untuk kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan memuji Tuhan, buku ND 82, dan kita menyampaikan persembahan. This
Yohanes na dehon ayat 3. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di banua kicang. Hodo haroroan ni saluhu cileoleho na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilihomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni sileolehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita martangyang ditangyang ale aman nami. Ale aman nami na di banua kicang. Ay pinarbadi ama. Say Roma harajon. Say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua kicang. Lehor matuhami sadari. Unang kami tugihon to panguncunan palua mahamisian pangako. Ay hodo na puna harajaw dohot hagogoon rodia sangapon salilin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran nito di parbadiama. Na madongani hamu saluhutna. Songonima amanginang ibadah pasyon na patuluhon di huriata. Salam sehat ma tuhamu saluhut na ruas ni huria na madohoti di garijaon. Songsongoni na madohoti secara live streaming. Horas madihita saluhut na. Tuhan memberkati.